Sebenarnya untuk kenaikan harga ini sebelum, terjadinya perang Ukraina dan Rusia, itu sudah, mengalami beberapa kali kenaikan, tapi, kondisi saat ini juga setelah, terjadinya perang Rusia dan Ukraina, teman-teman juga merasakan itu semua dari harga yang sudah lama naik sebenarnya, terutama untuk material. Tapi kita patut bersyukur kepada teman-teman para pengembang, walaupun kenaikan harga material, masa Covid dan masa, perang Rusia Ukraina ini, eee, tidak membuat serta-merta teman-teman menaikkan harga dengan harga jual properti. Yang pasti sangat berpengaruh, ya, untuk kenaikan sampai sekarang teman-teman masih, merasa prihatin dengan kondisi, jadi untuk kenaikan harga belum terlaksana sampai dengan saat ini. Kenaikan sudah pasti. Oke, jadi memang sebelumnya sudah ada beberapa kali kenaikan ya Pak, sebelum adanya perang antara Rusia Ukraina ini. Saya akan ke Pak Robert. Pak Robert, kita tahu Betul. bahwa imbas Rusia yang menyerang Ukraina dalam beberapa hari terakhir ini membuat dampak beberapa harga mulai naik gitu. Salah satunya adalah bahan-bahan bangunan gitu. Iya. Seberapa signifikan sih Pak dampaknya terhadap bahan-bahan bangunan impor? Apakah harganya ini sudah naik cukup signifikan atau justru dari sisi supply-nya nih yang mulai terkendala? Ya, selamat malam pemirsa. Ya, saya tambahkan juga dari Pak Junaidi ya. Tadi memang yang disampaikan sebelum perang antara Rusia dan Ukraina pun harga bahan bangunan ini juga sudah banyak mengalami pressure ya, tentunya dari awal 2021. Nah, mulai dari shortage pengiriman supply yang banyak delay, kemudian dari material juga banyak naik. Ya, tapi tentunya ini dengan bertambahnya dengan perang Rusia dan Ukraina ini akan menambah berat dari harga bahan bangunan, terutama import ya. Nah, dari sejauh ini Avian Brands mampu mengatasi semua kendala yang terjadi karena prestasi Avian Brands ini cukup baik ya. Nah, kami bisa memberikan produk-produk lokal yang berkualitas dengan harga terjangkau. Kenapa? Nah, dari produk import sendiri saat ini kami bisa menjaga dengan inventory yang lebih banyak, sehingga imbas dampak dari kenaikan harga bahan ini bisa kami paling tidak bisa kami postpone ya, tunda lebih lama dibanding kompetitor kami. Nah, dari bahan bangunan sendiri, menurut saya kurang lebih sekitar di bawah 50% bahan bangunan ini masih tergantung dari import ya. Jadi ini masih cukup tinggi. Jadi ini perlu juga perhatian khusus untuk bisa menjaga harga-harga bahan bangunan di Indonesia ini tetap stabil tentunya. Oke, tapi kalau dari segi komponen sebetulnya, komponen-komponen apa saja sih yang kita Indonesia ini masih banyak bergantungan terhadap impor, Pak Robert? Ya, bahan bangunan yang tergantung dengan import ini cukup variatif ya, terutama untuk pigmen. Pigmen putih, titanium, pigmen-pigmen mulai dari yellow, blue, red, oxide, yellow oxide, ini semua masih banyak dominasi dari produk import ya. Kemudian selain itu juga ada additive bahan komponen juga masih import. Oke, baik, saya akan ke Pak Junaidi. Pak Junaidi, kalau misalkan beberapa harga bahan bangunan sebetulnya sudah naik ya beberapa kali, kemudian juga ternyata sejak tahun 2021 lalu sudah terkendala pasokan, nanti kalau imbasnya makin merembet nih, imbas perang antara Rusia Ukraina, kalau misalkan harga bahan bangunannya nanti naik, ini akan seberapa signifikan sih, berapa persen kenaikannya terhadap kenaikan harga bangunan, khususnya properti? Jadi gini, kalau untuk bicara kenaikan harga properti, ya sebenarnya kita juga melihat situasi, perang Rusia Ukraina ini, bertahan sampai berapa lama, ya kan. Jadi kalau ini semakin lama pastilah, eee, dampak yang semakin lama ya semakin signifikan dampak terhadap industri properti. Terutama yang tadi disampaikan, kalau material-material yang, berasal dari impor. Nah harapan kita produsen-produsen ini, eee, kalau memang bisa direkayasa dengan penggunaan industri dalam negeri atau bahan baku dalam negeri, mungkin ini salah satu solusi. Tapi
mudah-mudahan ini kejadian Rusia Ukraina tidak kepanjangan sehingga nanti kita untuk kenaikan harga juga yang tadi saya sampaikan bukan serta-merta harus mengikuti karena kondisi di ekonomi masyarakat kita kan juga belum pulih akibat Covid. Nah, harapan kita kenaikan harga ini mudah-mudahan jangan sampai melebihi daripada 6 bulan.